أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita, orang tua kita Bapak Ustaz Sarnubi, dan juga yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Subhan Matana Wabitul Hayati, dan juga para asatidz yang lainnya. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, rezeki yang barokah, umur yang barokah, dan insyaallah kita semua Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, berikan rezeki yang barokah, umur yang barokah, sehingga kita dapat menempuh daripada ibadah kita ya di bulan Ramadan sebulan penuh. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita untuk melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan, amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita keluar Ramadan insyaallah dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kajian kita adalah tentang fikih, yaitu tentang puasa. Makna puasa, apa sih puasa? Puasa dalam segi bahasa namanya al-imsaku, artinya menahan. Jadi kalau ada sepeda lewat ditahan, itu namanya puasa. Ada mobil lewat ditahan, ketabrak ya? Ketabrak apa enggak? Mobil lewat ditahan, ketabrak orang. Mobil lewat pelan kita tahan, namanya puasa. Batu kelereng kita taruh sini, kita tahan, namanya puasa. Itu puasa dalam arti segi bahasa. Lalu apa puasa menurut terminologi? Menurut istilah. Puasa menurut istilah adalah al-imsaku an muftirin biniyatin makhsusatin min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Puasa itu al-imsak, menahan, an muftirin, dari yang membatalkan puasa. Saya mau tanya sama bapak-bapak, yang membatalkan puasa apa aja ya? Pak, gak pada diem baik nih. Jangan diem baik lah. Baru puasa pertama ini udah lemah bener. Iya, harusnya puasa semangat. Semangat. Jadi puasa berbahasa adalah al-imsak an muftirin, menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa apa aja? Makan minum. Tapi kalau makan minum dengan sengaja batal. Kalau lupa batal nggak? Kagak. Makan minum lupa nggak batal. Umpamanya nih, bapak-bapak ada yang makan nih lupa, sepiring lupa. Udah habis baru ingat, astagfirullahaladzim, lagi puasa. Batal nggak puasanya? Batal nggak? Kagak. Bapak-bapak pulang dari mana jauh, pas begitu ada air di rumah kita, pas banget udah siap segelas. Nggak taunya punya anak kita atau anak kecil. Begitu kita pulang dari mana-mana lupa, kita minum aja gok. Pas begitu lagi minum ingat puasa. Waduh, lagi puasa. Kira-kira batal apa enggak? Batal apa enggak? Kagak. Tapi dia sengaja. Ya. Ntar lupa-lupain nggak bisa. Lupa-lupain berarti batal. Puasa, yang membatalkan puasa adalah makan minum dengan sengaja. Yang kedua, yang membatalkan puasa masuknya sesuatu ke lubang di antara badan kita, satu kuping. Makanya antum kalau bulan puasa jangan norek kuping. Ambil ke tempat. Batal puasa. Awas tuh. Pernah nggak di bulan puasa norek kuping? Sering. Jangan, batal puasanya. Lupa batal nggak? Lupa? Kagak. Kalau lupa mah bebas. Apa juga kalau lupa mah bebas, sudah bebas kalau lupa mah. Tuh, kuping.
Kemudian yang kedua, mulut kita. Kita lagi wudhu nih, iseng. Begitu wudhu, ketelan. Batal apa ora? Batal apa ora? Batal. Wudhu kekemur. Makanya makruh hukumnya di bulan Ramadan kekemur banyak-banyak. Makruh. Ya, tapi kalau di bulan lain nggak apa-apa, 3 kali sunnah. Tapi kalau bisa di bulan Ramadan cukup sekali. Udah sekali aja. Jangan nggak ada ketelan. Batal nggak? Batal. Tuh makanya hati-hati. Jadi kalau kemur di bulan Ramadan jangan banyak-banyak sekali, cukup. Ya, hati-hati. Jadi masuk kuping kita, nah batal. Mulut batal. Kemudian masukkan lubang, apalagi lubang ada di lubang kita. Hidung, ngupil bulan puasa. Asik bener, sampai belit-belit. Sampai belit. Ada nggak begitu? Ngupil, apa melit-melit gitu, ada nggak? Banyak. Di bulan Ramadan sengaja, hukumnya tapi kalau misalnya nggak sengaja, artinya lupa, maka tidak batal. Islam tuh luar biasa. Nggak memberatkan, nggak. Buat kita tuh tidak memberatkan banget. Lupa boleh, ya, tapi jangan sengaja. Nah, hidung batal. Apalagi kemaluan. Ya, kemaluan kita yang ada lubangnya. Kemudian pantat bol kita nih yang ada lubangnya. Begitu kita lagi mandi, pas begitu lagi mandi kentut sengaja, ada air yang masuk ke dalam pantat kita, bol kita, maka hukumnya batal. Makanya mandi di bulan puasa sunnahnya, kata Habib Salim Asy-Syatiri, disunahkan orang yang puasa selama Ramadan ini disunahkan mandi sunnah. Kapan itu mandi sunnah? Ketika habis maghrib. Habis maghrib kita mau sholat isya, sholat tarawih, itu sunnah mandi. Ustadz, saya udah mandi sore. Makanya mandinya jangan sore. Habis maghrib, habis buka baru mandi. Sunnah hukumnya. Ustadz, boleh nggak 2 kali mandi? Boleh. Lebih cakep, lebih bagus. Mandi, kemudian mandi sunnah namanya. Kemudian setelah mandi sunnah, rapi selesai, berangkat pakai minyak wangi untuk menuju sholat isya berjamaah dan sholat tarawih berjamaah. Ini mumpung baru kali nih, baru 1 waktu nih. Besok ayo mandi, sunnah hukumnya. Ya, kapan waktunya? Tadi, setelah kita mau sholat habis maghrib, kita siang habis buka, setelah buka selesai mandi sunnah. Sekalian mandi kita mandi sehat sunnah lagi. Ya, kapan? Itu tadi, setiap Ramadan. Kira-kira sanggup apa itu ya? Insya orang enak sih mandi, mengapa? Jadi bersih. Kalau sholat tarawih bersih badan kita, maka minyak wangi enak gak? Yang di samping kita enak gak? Enak. Yang kita enak di samping kita juga enak. Orang kalau misalnya kita di sholat nih bersih pakai minyak wangi, Allah. Di samping kita, ya Allah wangi benar. Ya Allah enak benar, wangi apa ini ya, minyak apa itu? Nanya tuh dalam hatinya. Kira-kira pahala apa enggak? Pahala apa enggak? Pahala, nyenengin orang pahala. Nih ada orang ngasih minyak wangi sama kita. Kita colek. Kita cium wangi, enak gak? Yang ngasih enak gak? Maka makruh hukumnya kalau kita dikasih minyak wangi, kita nggak ambil atau kita ini nih tangan kita, makruh, gak boleh. Kalau ada yang ngasih minyak wangi, sunnah hukumnya. Tuh dicolek begini, ini sunnah, bukan begini tapi begini tuh. Sunnahnya begitu Pak, bukan begini, bukan, itu namanya pelecehan. Iya kalau begini wah kasihan, wah kayaknya minyak wangi gue jelek nih, gitu. Begini tuh, dicolakin, baru. Tuh, sunnah hukumnya. Jadi besok-besok mau dapat sunnah Nabi nggak? Mau dapat sunnah Nabi nggak? Beli minyak wangi. Beli minyak wangi. Yang mahalan dikit. Kalau minyak wangi jangan digoceng. Minyak wangi goceng. Yang begitu dicolek langsung, hilang.
Minyak wangi itu yang mahal, mahalan dikit, yang 6 mili 50.000, 65 baru cakep tuh minyak. Yang 12 mili pego 150 baru tuh cakep minyak. Ini yang goceng 12 mili. Aduh, sunnah sih sunnah. Habib Salim Habib Anis Solo, Habib Anis Solo. Dia punya minyak itu 1 kilonya 500 juta. 1 kilo 500 juta. Punya beliau. Beliau kalau ada maulid nggak boleh minyak lain kecuali minyak dia. Nggak boleh minyak lain. Nggak boleh minyak dia. Gaharunya dia itu 1 kilo 100 juta. 1 kilo. Coba minyak. Belum minyaknya, belum gaharunya. Luar biasa. Orang kenapa? Dia bilang begini, sebab menyenengin orang dapat pahala. Kalau misalnya kita dikasih minyak wangi, baunya kayak oseng-oseng, tuh oseng-oseng. Ya Allah ya Rabbi. Dicium kagak enak, ditaruh di muka takut bau. Ditaruh di ginian lengket, lama baunya orang enak. Coba kalau minyak yang 65, 6 mili, 12 mili, 150, 200, gaharu lah minimal. Baru cakep tuh. Iya. Apalagi ustad ya. Jangan minyak goceng ustad mah. Minimal ya, contoh di mana ya? Nah, contoh, ini contoh segini. Ini namanya minyak oud bolkia. Segini lumayan, harganya 200. Yang segini lumayan. Jangan yang segini goceng. Nah. Tuh di pinggir jalan banyak tuh minyak wangi depan-depan fotokopi tuh ada tuh. Itu mah ya, Pak. Begitu dicolek, habis sudah. Nggak ada sunnahnya. Sunnah itu yang wangi. Ya, yang wangi, yang enak. Tuh. Maka sunnah besok kalau mau berangkat ke masjid, buat tarawih, sunnah pakai. Udah pada punya belum? Hah? Payah juga. Lah gampang. Tinggal telepon saya, Japri, beres urusan saya datang. Iya, gampang. Kebetulan lupa tadi mau bawa. Biasa saya bawa. Subhanallah, wangi. Jadi wangi juga nih, kita jalan nih, saya dari sini nih. Di sini kita udah di sana nih, wanginya di sini. Tuh minyak wangi saya tuh. Subhanallah, payah luar biasa. Itulah kalau nyenengin orang begitu, mahalan dikit. Jangan mentang-mentang sunnah, seenaknya dia. 12 mili 30.000. Ya, itu minyak abang-abang gitu mah. Yang mahalan dikit yang bagus ya. Sunnah hukumnya, ingetin. Sunnah di bulan Ramadan malamnya, kalau siang jangan. Siang makruh. Di bulan Ramadan siang makruh pakai minyak wangi, nggak boleh. Malamnya berangkat tarawih, cakep tuh baru. Ya. Nah, ini di antara sunnah kita mandi besok, ya mandi habis maghrib buka selesai mau berangkat sholat isya mandi dulu. Ya sunnah hukumnya. Kata Habib Salim Asy-Syatiri daripada ulama Kota Tarim, daripada ulama besar yang terkenal di Kota Tarim. Oleh karena itu hadirin jamaah, mari sama-sama. Sunnahnya kita kerjain. Yang wajib kita kerjain, yang sunnah apalagi. Di bulan Ramadan tuh, Masya Allah, spesial. Yang sunnah menjadi wajib, yang wajib dilipat gandakan. Sholat tarawih sunnah nggak? Sunnah nggak? Sunnah. Tapi kalau kita kerjain, lipat gandakan Allah pahalanya menjadi wajib. Masya Allah. Tarawih sunnah hukumnya, tapi kita kerjakan, kita laksanakan, maka dia menjadikan pahala wajib oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tarawihnya jangan awal-awal doang. Semalam penuh, penuh semalam mah. Kenapa? Awal Ramadan. Maka oleh karena itu hadir jamaah, kita ini jangan sampai budaya yang dulu jadi ikutin. Ya, kebiasaan tuh kalau tarawih tuh awal banyak, ntar seminggu kimpes, surut, 2 minggu tambah maju, 3 minggu tambah lagi majunya, terakhir tinggal 2 baris doang. Di sini begini apa enggak? Hah? Sama? Ya Allah, jangan disamain. Tahun depan, tahun ini. Bismillah. Semua nih yang ada di sini nih, yang ada saat ini jangan lepas sholat tarawih. Kalau antum lepas sholat tarawih, Masya Allah. Kapan lagi kita mau kerjain tarawih kalau bukan tahun ini? Belum tentu tahun depan kita masih hidup.
Gak usah tahun depan dah, besok nih, siapa yang bisa menjamin kalau kita besok masih hidup? Jangan besok dah, nih pulang dari sini nih, siapa yang jamin kita masih hidup? Kita nggak tahu. Jadikan Ramadan ini Ramadan terindah buat kita. Ya, makanya Al Habib Abdullah bin Said bin Tahir, beliau masuk Ramadan nih, Ramadan kurang seminggu, dikumpulin anak-anaknya, istrinya, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Dia nanya sama istrinya, wahai istriku, gimana persiapan Ramadan? Apa jawabnya? Ya suamiku, ya kalau tahun kemarin saya hatam Quran 2 kali, tahun ini harus 4 kali. Begitu. Anak yang pertama tanya, ya waladi, gimana persiapan di Ramadan? Ya bi, tahun kemarin 4 kali hatam, tahun ini harus 5 kali hatam. Begitu semua jawaban dari yang pertama, dari istri, anak pertama, anak kedua, jawabannya begitu. Hatam Quran. Kira-kira Bapak punya program nggak nih? Program nggak? Apa programnya? Hah? Ya, programnya takjil doang di masjid. Iya, program punya. Tahun ini, tahun kemarin kita hatam 1 kali hatam. Tahun ini 2 kali hatam. Tahun kemarin 2 kali hatam. Tahun ini 3 kali hatam. Tahun kemarin 3 kali hatam. Tahun ini 4 kali hatam. Masya Allah. Kira-kira enak apa orang? Enak apa orang? Ya Allah. Kalau kemarin kita ngaji sama Abu Ahmad Jiddan, kita bikin schedule, Pak. Ramadan ini Ramadan pertama nih, bikin schedule dari sekarang sampai besok, sampai akhir Ramadan. Apa schedule-nya? Yang kita udah laksanakan seperti sholat tarawih, kerjain. Baca Quran, kerjain. Duha, kerjain. Tambah lagi, di luar itu, yang kebiasaan kita, tambah 2 lagi, kata beliau. Apa? 1, tinggalin rokok. Nah, tinggalin apa? Kira-kira kuat apa orang? Ya, payah dah. Ya, kalau misalnya asem, habis buka puasa, rokok kita berhenti, ganti pakai permen, permen. Kalau nggak bisa, ganti lagi pakai siwak. Saya mau tanya sama hadir jamaah semua, kita sering ngantongin rokok apa siwak? Nah, kalau siwak kita kantongin, walaupun lupa kita pakai, dapat sunnahnya. Tapi kalau rokok kita kantongin, maka hukumnya makruh di dalam sholat bawa rokok. Mabuk lah. Apalagi di masjid rokok, nggak punya adab, adabnya nggak ada orang kayak begini. Jangan sampai. Besok ganti rokoknya, ganti sama siwak. Asam. Kalau siang nggak boleh, di bulan Ramadan makruh. Tapi kalau malam sunnah. Ustadz, boleh nggak nyikat gigi pagi hari? Kalau pagi hari sebelum zuhur nggak apa-apa. Ya, sholat duha jam 9, siwak nggak apa-apa. Yang makruh ketika menjelang zuhur, masuk zuhur itu baru. Sebab berubahnya orang puasa mulutnya ini ketika awal zuhur, itu baru berubah. Kalau pagi belum berubah. Makanya kalau kata Nabi, famuswa ini atyabu indallah min rihil miski. Mulutnya, baunya orang puasa itu lebih wangi dari minyak misik. Nah besok antum kumpulin itu. Mulai ntar nih, kumpulin itu ludah ente tuh. Baunya lebih wangi dari minyak misik. Coba aja, coba yuk. Coba kalau nggak percaya, ayo besok. Besok di siang, kumpulin di antum. Kira-kira bau nggak? Wangi nggak dari minyak misik kira-kira? Bentak yang ada ya. Ya bentak yang ada. Maksudnya Rasulullah bilang, mulutnya orang puasa itu lebih wangi dari minyak misik. Maksudnya gimana? Orang yang puasa bisa menjaga lidah. Di bulan puasa jangan ngomongin orang. Di bulan puasa jangan maki-maki orang. Di bulan puasa jangan membenci orang dengan mulut kita. Awas hati-hati, jaga tuh. Kadang-kadang kita nih bulan puasa habis sholat zuhur, tiduran di sana enak penuh. Dekat kotak amal mojok. Tiduran rame-rame 2 orang. Ngomongin orang. Kira-kira dosa bora? Dosa bora. Udah begitu kita ngomongin ustadz lagi.
Udah kualat 7 turunan dah. Di bulan lain aja haram hukumnya, apalagi di bulan Ramadan yang diomongin ustaz lagi. Udah kualat 7 turunan 7 tanjakan gitu. Gak usah ngumpul-ngumpul. Lebih baik kalau misalnya memang kita nggak bisa ngomong yang baik, tidur. Waduh, iya ya. Kata Ustaz Abdurrahman, namusaim ibadah, tidur di orang puasa dari ibadah. Wah, kalau begitu saya mau tidur terus dah. Habis subuh bangun zuhur, sholat zuhur, tidur lagi. Kemudian habis sholat zuhur, sholat asar, tidur lagi menjelang maghrib. Habis zuhur, habis asar, menjelang maghrib, pas buka, tidur lagi menjelang isya. Ya itu bukan puasa itu mah. Nih, ada anekdot. Man koma. Apakah dalam anekdotnya man koma Ramadana. Summa nama, summa koma. Summa nama, summa koma. Summa nama, summa koma. Wa huwa minas syurufi. Barang siapa yang bangun di bulan Ramadan, lalu dia tidur, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, maka dia termasuk golongan surip, basurip. Itu basurip namanya. Tidur, bangun lagi, tidur, bangun lagi, tidur, bangun lagi, basurip namanya. Makanya kalau puasa jangan tidur mulu. Ustaz, saya ngomong yang baik gak bisa-bisanya tidur. Ya khair marhaba, cuma jangan tidur mulu. Tapi daripada tidur, mendingan baca Quran. Itu paling afdol. Iya, bapak-bapak tahun kemarin hatam berapa kali? Berapa kali? 1. Tahun ini 2. Ayo, bismillah. Bisa nggak? Insya Allah. Di antaranya yang hatam Quran sampai ribuan kali, di antara perempuan namanya Waliullah. Ya, dia hatam Quran sampai 700 kali hatam, 7.000 kali hatam. Maaf, Rabi'atul Adawiyah 7.000 kali hatam. Bayangin coba. Dia bangun kuburan, makom dibangun sendiri. Dia sebelum dia meninggal dunia, dia ngaji di mana di kuburannya itu hatam 7.000 kali hatam di dalam kuburan. Di luar Ramadan, di bulan Ramadan, Masya Allah. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau hatam Quran 1 hari bisa 2 kali hatam. Bahkan dikatakan 4 kali hatam, bahkan 8 kali hatam 1 hari. Siang 4 kali hatam, malam 4 kali hatam. Masya Allah. Ustaz bisa aja. Wali lain, model kita. Baca Quran 1 juz saja dipegangi lembarannya. Ya Allah, banyak amat pas ini ya. Lu capek banget ini. Ya. Masya Allah, 6 lembar lagi baik. Mata udah bunyi. Iya loh. Ya, setan. Godaan itu. Makanya kalau orang udah bisa baca Quran, apalagi hafal Quran, Al-Habib Ahmad bin Hasan atas hafal Quran, Rabi'atul Adawiyah hafal Quran, dia baca sambil begini juga enak. Sambil duduk baca Quran, Masya Allah, bisa 3 kali hatam. Kenapa? Asyik. Kita nih kalau baca Quran enak nih, kita baca Quran enak, ingat gak sama yang lain? Nikmat. Ya Allah, ya Rabb. 10 juz cuma 1 jam. 10 juz cuma 2 jam. Pengen coba. Kalau udah nikmat begitu, Pak. Makanya orang kalau udah nikmat baca Quran itu begitu. Makanya kita buru-buru dapat nikmatnya. Ya, ngaji Quran baru ya itu tadi. Baru dapat 2 lembar 3 lembar udah. Wah, udah setan masuk. Bikin program nih. Ya bikin program. Kembali ke masalahan. Jadi puasa itu yang pertama adalah niyatin maksusatin, dengan niat yang khusus. Baca, jaga tuh yang membatalkan puasa. Kalau kita puasa bisa batal, tadi udah tuh disebutkan. Ada lagi yang lainnya apa? Ngomongin orang. Gibah. Ini kan kita gampang banget ngomongin orang. Kita omongin orang, kejelekannya, keburukannya. Gak taunya apa? Keburukan dia, kejelekan dia lebih banyaknya sama kita daripada sama dia. Makanya orang yang suka ngomongin orang, gibah kami di bulan Ramadan, batal puasanya. Bukan wari pahala, batal. Apalagi maki-maki orang, Insya Allah. Pengen mulutnya wangi, pengen mulutnya lebih wangi dari minyak misik, ayo jaga mulut kita. Jaga.
Yang membatalkan puasa itu diantaranya. Kemudian al-kadzib, berbohong, dusta. Dusta tuh sama bini, bang punya duit, woro-woro orang, iya, padahal mah ada dompetnya, bohong tuh, dusta tuh semua. Iya, apalagi punya bini dua, ya macam-macam dah, ya, jangan macam-macam, atuh aja urusnya bener, ya, malah. Jadi kalau misalnya kita punya bini dua repot. Yang satu ini, udah satu aja mbak bini, satu aja, oh sebanyak-banyak, satu di Bogor, satu di Bekasi, satu di Tangerang. Bini yakin maksusotin dengan niat yang khusus. Puasa Ramadan kalau niatnya lupa batal. Ini niatnya baru ingat, ya Allah semalam belum niatnya, batal udah sholat, puasanya batal. Makan haram, hati-hati makanya. Puasanya batal gara-gara niat. Maka wajib daripada rukun puasa itu adalah niat. Ini yang paling penting. Niat Imam Syafi'i, Imam Syafi'i niat itu wajib di malam hari. Setiap hari wajib. Ya, walaupun tadi tuh semalam tuh kalau Imam Maliki kita baca niat 1 bulan full tadi tuh semalam nih nggak apa-apa. Ya, ini udah nih kita niat nawaitu shauma ghadin ada ibadi syahr Ramadan haji sanati kuliha lillahi taala. Sebulan penuh. Manakala kita lupa, insya Allah diganti sama semalam itu tadi tuh. Semalam niatnya begini orang. Ya, yang lain. Ya, mengimami sama. Ya, ajarin kepada umat. Kalau misalnya awal Ramadan itu kalau bisa mah imam-imam tuh begitu niatnya supaya apa? Menjaga-jaga takutnya dia lupa niat diganti sama yang ini yang udah satu kaligus. Tapi menurut Imam Syafi'i wajib niat di malam hari walaupun sudah niat sebulan penuh tapi wajib di malam hari niat. Maka jangan sepelekan niat tuh. Kadang-kadang orang menyepelekan niat, ntar aja niatnya, lupa. Makanya jangan pulang dulu kalau imam dong bangun, jangan pulang. Bareng-bareng nih. Kadang-kadang ada orang nih, imam belum bangun, dia udah pada kabur duluan. Ada nggak? Masya Allah. Mungkin banyak. Jangan. Dalam kitab beri apa nasir salikin, sekarang Syekh Abdul Somad mengatakan bahwasanya orang semacam ini, imam belum bangun, dia udah bangun duluan. Maka orang ini nggak punya adab, nggak punya akhlak. Bener. Imam belum rapi, dia udah sholat di sono. Siapa yang ngajarin? Gaya banget sholat sunnah di sono. Imam belum bangun, dia udah bangun duluan. Ya, apalagi habis wiridan di sini. Wiridan berapa lamanya coba? Berapa lamanya? Paling lama 15 menit, 10 menit. Main HP kuat berjam-jam. Nonton bola kuat. Apalagi bentar lagi di Piala Dunia. Wah, ditungguin. Nobar. Apa nobar? Nonton bareng. Giliran ngaji, boro-boro nobar. Boro-boro ngaji. Coba kalau giliran nobar mah. Wah, matanya melotot. Kenapa? Setan begini nih tuh. Diganjal sama korek api setan. Jadi mentolong aja. Apa giliran ngaji mah? Ya, coba aja coba kalau ngaji mah. Makanya setan punya senjata 2. 1 paku, yang kedua terigu. Orang kalau ngaji nih, kalau ini kadang-kadang ntar aja begini, ntar dia belonjor, ntar dibalik lagi. Itu dari paku sama setan. Iya loh. Jadi ngaji nggak istiqomah. Makanya kalau ngaji jangan nyender. Nih ngaji mah begini nih. Ngaji nyender. Ya udah. Tidur. Jangan ngaji mah cakep begini nih. Dia tidur begini 1 jam 2 jam kagak batal. Kenapa? Istiqomah. Ya tamakan fil ard, artinya tempat duduknya tetap di muka bumi. Enggak batal. 4 jam 5 jam tidur begini enggak batal. Tapi kalau antum nyender, ya 2 menit juga batal. Kenapa? Nyender. Tuh. Maq'adahu fil ard, artinya bukan atau dia ya tamakan, artinya kuat di tempat duduknya nih, patahnya di bumi. Itu enggak batal begini nih.
Makanya kalau ngaji jangan nyender, Pak, setan banyak. Yang kedua, setan punya senjata terigu. Kalau ngaji nih, disebarin terigu. Enggak lagi. Apalagi bulan puasa begini, paling enak tidur, bener nggak? Gurih. Habis ngaji nih. Makanya kalau kita anggap jangan begini, tutup. Sunnah Nabi Muhammad. Ada dalam kitab Adabun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Dr. Muhammad mengatakan bahwasanya sunnah kita kalau anggap, sebab apa? Kalau kita anggap kita buka mudah, 5.000 setan masuk dalam diri kita. 5.000. Ya Allah ya Rabbi. Satu kali anggap 5.000, dua kali anggap 10.000, 4 kali anggap. Ya Allah, pantes kita mah. Sama sholat duha males, sama sholat tahajud males, sama baca Quran. Tutup nih, sunnah. Gini nih, sunnah. Diajarkan sama Nabi. Iya, diajarkan sama Nabi di sini. Jangan didoa, jangan. Kayak buaya. Tutup. Nah dia setan, jadi setan tuh gak bisa masuk. Tutup. Ya, diajarkan oleh Nabi. Ya, makanya ya Allah, sekecil apapun ada adabnya. Apalagi kita ngaji. Makanya ngaji itu bagus begini nih. Ya nggak bakal nempel. Besok-besok jangan nempel di tiang lah. Ya saya aja tuh nggak nempel tuh. Kalau nempel ngantuk saya. Ya. Ayo jaga niat gimana? Antum seorang pegawai boleh panggul nih. Waduh, bagaimana ya? Saya kalau puasa nggak kuat. Kalau saya nggak puasa gimana? Udah, kata Imam Syafi'i, walaupun kita seorang seorang pekerja keras, maka diwajibkan niat di malam hari. Hatta siangnya nggak kuat, wajib niat di malam hari. Kenapa? Karena niat adalah wajib. Jangan bukan sunnah, niat itu wajib hukumnya. Ketika dia menjadi panggul, kemudian nggak kuat, karena udah niat nggak kuat, ya kan marhaba. Sebab puasa, rukun puasa yang kepada wal qudratu ala shaum, mampu untuk puasa. Kalau nggak mampu puasa, jangan puasa. Nih kita nih lagi puasa nih, masya Allah. Begini perut, aduh, buka. Daripada nggak buka terus jadi parah, jadi bahaya, buka. Tapi ingat, jangan buka doang, tanggung jawab. Buka doang lagi. Man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau seandainya kamu dalam perjalanan jauh dan dalam keadaan sakit, buka. Tapi jangan lupa fa iddatun min ayyamin ukhra, ganti pada hari-hari yang lain. Tuh. Kalau sholat enggak begitu. Puasa bagi orang yang mampu. Kalau sholat enggak ada wal qudratu ala sholat, enggak ada. Nggak ada fikihnya. Tapi kalau misalnya kita puasa bagi orang mampu doang. Makanya banyak orang yang kagak mampu puasa. Ada nggak? Ada. Dua parah kalau puasa aja orang puasa aja orang kuat, apalagi sholat. Makanya kalau puasa mah bisa sambil tiduran gampang, sambil tiduran bisa, sambil main HP bisa, sambil main catur bisa, main kerambol bisa. Tuh kalau puasa. Makanya kata Allah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sesungguhnya sholat itu lebih berat daripada yang lainnya. Kalau puasa mah gampang. Makanya banyak orang yang puasa tapi kagak sholat. Ada nggak? Ada nggak? Ya ntar aja liatin. Ntar udah 15, 20 tuh. Ya, banyak mereka yang kagak puasa. Sholat kagak, puasa kagak, parah. Ini ada orang puasa tapi kagak sholat. Puasa rajin tapi nggak sholat. Bukannya ikut. Subhanallah. Ini hari Minggu nih buka puasa bersama, ya ikut. Makanya puasa mah nggak ada yang tahu. Puasa, masya Allah dia mah hebat banget. Kenapa? Kusuk nangis mulu. Enggak. Dia mah puasa mantap kenapa? Lemes banget. Kagak. Dia mah puasa mantap kenapa? Udah mulu. Lu kagak. Masa puasa dilihat dari ludahnya, banyak ludahnya, jorok namanya itu. Puasa ludah semasjid tuh, depan masjid dia semua. Nah ini saya kasih supaya nggak batal. Kalau misalnya ludahnya kita udah di sini,
Kita telan, batal hukumnya. Di bibir nih. Kalau masih di tenggorokan, masih tengah, nggak usah, telan aja nggak apa-apa, nggak batal. Tapi kalau udah di sini, jangan ditelan. Nih, makanya minumnya jangan terlalu banyak. Orang kalau minumnya banyak, beludahnya banyak. Orang kalau beludah di bulan puasa, ya benar sih, kata Nabi, wanginya bau kayak minyak misik. Ya misik apa tahu itu mah. Nah kalau siang beludah, itu sejajar, ludah dia semua. Kira-kira bau apa kagak? Bau apa kagak? Ya ilah. Mantap. Makanya kalau Ramadan, di bulan Ramadan nih, jangan banyakin ngomong, kenapa? Mulut kita bau. Mulut kita bau. Coba siang dan tarda. Ayo ngobrol. Usrak deh. Laharnya lebih wangi, lebih bau daripada Gunung Merapi. Iya, Gunung Merapi bau. Itu lebih bau dari Gunung Merapi. Coba bayangin. Ayo coba siang hari. Karena habis johor jam 3 tuh. Sini. Kata ulama, mulutnya orang puasa lebih bau dan minyak misik. Sini. Coba. Ya bau lah. Bentek lah. Ya mulut kita apa yang masuk gimana? Makanya jaga. Ini niatkan maksud malam hari niatnya nggak boleh. Kalau puasa sunnah mah siang hari boleh. Nih Senin Kemis ya kenapa? Johor belum makan apa-apa. Jadi lanjutkan puasa. Begitu. Ya, biniyatin maksusatin min tulu'il fajr ila ghurubi syamsi, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari maghrib. Udah kita dah ya. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan enggak? Siap. Ada yang mau tanya? Fadhlu. Silakan. Ya, silakan. Pak. Enggak ada. Enggak apa-apa, enggak ada tema juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Siap. Benar kata beliau tadi yang awal, tidur bangun lagi, bangun lagi. Lalu puasa yang bagaimana? Yang puasanya betul-betul diterima oleh Allah. Al-Imam Ghazali membagi 3 macam puasa. Yang pertama shaumul am, yang kedua shaumul khusus, yang ketiga shaumul khusus bil khusus. Shaumul am puasanya orang awam. Puasa orang awam gimana itu? Itu kalau siang-siang ngayap nyari timun suri. Tuh orang awam tuh. Udah dia lihat dicium. Dia iya wangi bener ya. Udah dicium dicoget-coget. Pulang muat lagi. Nah, itu puasa begitu mah. Kam min shaimin laisa lahu min siyami ya ju'i wal atas. Betapa banyak orang puasa yang puasanya hanya dapat lapar dan haus saja. Pahalanya orang dapat lapar dan haus doang. Ini model puasa orang awam begitu. Puasa-puasa, kupingnya nggak puasa, mulutnya nggak puasa, tangannya nggak puasa, matanya nggak puasa. Kan kadang-kadang model kayak kita nih kalau puasa nih di bulan Ramadan, kadang-kadang jalan ke Puri Beta. Mengapain ke Puri Beta? Pagi-pagi ke Puri Beta. Nyari maksiat, dosa, nggak usah ke Puri Beta. Di rumah kita Senanjung. Buka apa, Google apa, bisa maksiat. Ngapain ke Puri Beta? Sore-sore ngabuburit. Nah itu puasa orang awam. Orang yang puasa benar nih, shaumul khusus, di samping menahan lapar dan haus, indahnya dijaga, kupingnya dijaga, tangannya dijaga, matanya dijaga, mulutnya juga dijaga. Itu namanya shaumul khusus. Yang kedua, shaumul khusus bil khusus. Di samping dia puasa menahan lapar dan haus, menahan ini semuanya, mulut tahan, kuping ditahan, mulut ditahan, kemudian mata ditahan, tangan semua. Di samping juga dia mengasingkan dari orang lain sehingga dia dapat fokus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu baru puasa namanya khusus bil khusus. Nah, kita ya tergantung itu mau yang mana kira-kira. Ya. Tuh, bayangan puasa awam. Tadi ngeliat timun suri. Itu timun suri udah buat redak lagi. Dilihatin, dipelototin. Ya, mantap bener ya. Udah mengurangi nilai pahala puasa. Iya, apalagi ngeliat perempuan yang bukan muhrimnya. Perempuan sekarang kan nggak tahu diri. Bulan puasa maka pakaian ketat, jadi aja udah. Bulan puasa kelihatan pahanya, jadi aja. Makanya perempuan sekarang lebih murah dari ayam.
Ayam masih hidup. Ayo coba kita lihat pahanya. Coba. Dia lagi hidup nih, kita tangkap. Ayo lihat pahanya. Susah, berotak dia. Itu ayam masih hidup loh. Kalau pengen lihat paha ayam vulgar, dicoret diam aja, potong dulu, belek, baru kelihatan tuh pahanya kelihatan. Itu udah mati, baru kelihatan pahanya. Nah ini manusia masih hidup, diobral pahanya. Coba ini. Makanya antum punya bini jaga di bulan Ramadan nih. Jangan pada buka aurat. Bilangin, biar keras sama bini. Jangan kalah. Lu takut sama bini. Abang apa sih bang? Kan ini bagus, cakep. Kan saya bahenol. Ya, jangan. Jaga di bulan Ramadan. Istri-istri antum jaga semua. Jangan sampai istri antum keluar rumah, antum jadi dosa gara-gara istri ente. Istri kita berbuat maksiat, buka aurat dan sebagainya. Yang dosa bukan dia, kita sebagai suami. Kenapa diamin aja? Kalau kita galak, insya Allah. Jangan apa? Galak, waktu galak boleh galak. Di mana waktunya? Begitu. Waktu lembut di mana lembutnya? Ya, siap. Ya, terima kasih banyak. Ada lagi ya? Ya, khair marhaba. Allah. Ada lagi? Ya, nih Pak, ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini ada namanya dipentaskan Proliga. Proligatus. Di sana sudah jelas itu nggak seperti lagi. Mereka yang main-main gitu kan katanya apa namanya seperti saja kelihatan tuh akan bisa. Itu justru seperti itu. Apakah itu tidak misalnya resolusi disarankan supaya kalau main seperti itu pakai dana training apa supaya kita bisa. Ya kalau training pakai di bawah wadon-wadon nggak apa-apa. Jangan sama kita pakai training, di depan kita pakai baju pendek ketat dan sebagainya. Yang kelihatan kan susah kita. Kita lihat bagaimana, nggak lihat. Dilihat dosa, nggak dilihat dosa juga. Susah jadinya. Makanya dosanya suaminya. Makanya kalau bini kita pakai pakaian, boleh olahraga, proliga silakan, tapi khusus perempuan saja. Jangan campur sama laki-laki. Boleh nggak apa-apa, pakaian rapi di rumah, ntar di tempat olahraga buka, telanjang nggak apa-apa. Yang sama wadon sih, kecuali sama laki nggak boleh, haram hukumnya. Antum juga biar keras, jangan keras. Kalau jalan keras saja, galaknya pun kalau yang lain. Hal yang begini bisa keras. Asyidda wala kufar, keras terhadap orang kafir. Artinya apa? Itu kan pakaian orang kafir semua. Bini kita pakai pakaian begitu orang pantas, kesian. Pahanya kelihatan, sedih kita ngeliatnya. Itu suaminya kemana ya? Apa suaminya? Kadang-kadang suami juga sableng. Bininya pakai celana pendek, dia bonceng sama dia bonceng. Suaminya, bininya juga bonceng pakai celana pendek. Kayaknya bangga bener. Suami geblek gitu mah. Orang punya adab gitu mah, orang punya akhlak gitu mah. Bini pakai celana pendek dibiarin aja. Tutup, omelin kalau perlu. Begitu Pak. Ya. Saya kira ini saja, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, dengan rezeki barokah, umur yang barokah, dan mudah-mudahan kita sampai Ramadan yang akhir, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kenapa? وأبونا كريم يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من سلف الهدى ولا تولنا سواك ولا تجعل من خلف امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا والمعنى شقيا ولا محروما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Menang banyak pas suruk ya isyraq, jangan lupa sholat isyraq ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.